Perkenalkan, saya Witri Miranda Gulto. Video ini untuk memenuhi tugas praktikum Alpro untuk soal 3A ini soalnya. Buatlah program untuk menghitung standar deviasi atau simpangan baku untuk sampel. Nah, bedanya dengan soal 3B itu hanya tinggal menambahi simpangan bakunya untuk simpangan baku. Nah, soal 3B kan mencari variansi, di sini soal 3A mencari simpangan baku. Jadi perbedaannya itu hanya terdapat pada simpangan bakunya. Untuk soal 3A ditambahi untuk mencari simpangan baku. Untuk deskripsi programnya, kita memulai 2. Pesan tempat untuk variabel data dengan tipe data double, di mana tipe data dengan presisi tinggi yaitu untuk bisa bilangannya itu atau nilainya itu dalam bentuk desimal, di mana dapat menyimpan lebih dari 4 angka di belakang koma. Nah, ini dideklarasikan variabel data dengan array yang menyimpan sebanyak 100 bilangan. Jadi bilangan yang disimpan pada variabel data ini ada 100. Lalu pesan tempat untuk variabel sum, rata-rata variansi simpangan baku dengan tipe data double juga. Kemudian pesan tempat untuk variabel n dan i dengan tipe data integer, tipe data bilangan bulat. Input nilai n, lalu inisialisasikan sum diisi dengan 0, variansi diisi dengan 0, di mana sum dan variansi ini diisi dengan 0 sebagai nilai awalnya. Langkah kelima, untuk i sama dengan 0, selama kondisi i lebih kecil dari n, maka input variabel data i, kemudian operasikan sum diisi dengan sum ditambah data i. Misal contohnya itu n kita masukkan 3, jadi jumlah bilangannya itu ada 3. Lalu untuk i sama dengan 0, apakah 0 kurang dari 3? Ya, maka input data pertama, data i, misal datanya itu kita input 2, lalu sum diisi dengan 0 sebagai nilai awalnya tadi ditambah data yang kita masukkan yaitu 2, jadi sum diisi dengan 2. Lalu masuk ke i++, sekarang i nya diisi dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Cek apakah 1 kurang dari 3? Ya, maka input data kedua, misalnya kita input nilainya itu 3, maka sum diisi dengan 2 nilai sum sebelumnya ditambah 3 data yang kita masukkan, itu sama dengan 5. Jadi nilai sum sekarang itu adalah 5. Masuk ke i++ lagi. Sekarang i nya diisi dengan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Periksa apakah 2 kurang dari 3? Ya, maka input data ketiga, misalnya kita input nilainya itu, datanya itu 7. Kemudian sum diisi dengan 5, itu nilai sum sebelumnya ditambah 7 data yang kita masukkan, itu sama dengan 12. Jadi sum diisi dengan 12. Kemudian masuk ke i++, sekarang i diisi dengan 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Periksa apakah 3 kurang dari 3? Tidak, karena kondisi tidak memenuhi maka keluar dari perulangan for. Lalu hitung rata-rata dengan rata-rata diisi dengan sum dibagi n, itu sumnya tadi 12, jumlah data yang kita masukkan 3, 12 bagi 3 sama dengan 4, maka rata-rata adalah 4. Kemudian masuk ke perulangan untuk mencari variansi. Untuk i sama dengan 0, selama kondisi i lebih kecil dari n, maka operasikan variansi itu sama dengan variansi ditambah data i dikurang rata dikali data i dikurang rata-rata. Nah, tadi n ini kita masukkan 3. Kemudian untuk i sama dengan 0, apakah 0 kurang dari 3? Ya, maka variansi itu 0 sebagai nilai awal variansi ditambah 2 data pertama yang kita masukkan dikurang 4, itu rata-rata, dikali 2 dikurang 4 sama dengan 4. Lalu masuk ke i++. Sekarang i nya sama dengan 0 ditambah 1, itu sama dengan 1. Periksa apakah 1 kurang dari 3? Ya, karena kondisi terpenuhi maka variansi diisi dengan ini 4, itu nilai variansi sebelumnya ditambah 3.
data yang kita masukkan, data kedua, kurang 4 rata-rata dikali 3 dikurang 4 sama dengan 5. Lalu masuk ke I++. Sekarang I-nya diisi dengan 1 ditambah 1 itu 2. Periksa apakah 2 kurang dari 3? Ya. Kemudian variansi diisi dengan 5. Data yang variansi sebelumnya, hasil variansi sebelumnya ditambah 7, data ketiga yang kita masukkan, dikurang 4 rata-rata dikali 7 dikurang 4 sama dengan 14. Jadi variansi itu sampai sekarang sama dengan 14. Masuk ke plus-plus lagi, sini plus-plus. Sekarang I-nya diisi dengan 2 ditambah 1. Sekarang I-nya 3. Periksa apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Karena kondisi tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan for. Lalu hitung variansi dengan rumus variansi diisi dengan variansi dibagi N dikurang 1. Tadi kan nilai variansi akhirnya itu 14, sehingga 14 dibagi N-nya 3 dikurang 1, 2. 14 bagi 2, variansinya 7. Kemudian langkah 9, hitung simpangan baku. Simpangan baku itu akar dari variansi. Nah, simpangan baku itu untuk SQRT ini dari file header SIMAT, operasi matematika. Jadi akar dari 7. SQRT itu akar dari 7, 7-nya variansi sama dengan 2,64575. Nah, dia ada 5 angka di belakang koma karena kita tadi menggunakan tipe data double cetak simpangan baku. Lalu langkah ke-11 itu selesai. Untuk pseudocode-nya ini pertama start, lalu input nilai N, kemudian inisialisasikan sum diisi dengan 0 dan variansi diisi dengan 0. Masuk ke perulangan for. Untuk I sama dengan 0 to N dikurang 1 selama kondisi terpenuhi. Jika dia true, maka input data I, lalu sum itu sama dengan sum ditambah data I dan yang dimasukkan. Masuk ke I++, lalu I nya bertambah. Ini akan berulang terus sampai kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan false. Jika dia false, dia akan menghitung rata-rata itu sama dengan sum dibagi N. Masuk ke perulangan for lagi untuk mencari nilai variansi. Untuk I sama dengan 0 sampai N dikurang 1. Jika dia true, dia akan menghitung variansi, yaitu variansi ditambah data I dikurang rata-rata dikali data I dikurang rata-rata. Lalu masuk ke I++, I-nya bertambah, lalu melakukan perhitungan variansi lagi, lalu I++ selama kondisi terpenuhi akan terus berulang. Jika dia sudah tidak terpenuhi, I-nya sudah tidak terpenuhi untuk perulangan for ini, maka dia akan false, lalu dia akan menghitung variansi, yaitu dengan variansi dibagi N dikurang 1. Lalu setelah itu dia akan menghitung simpangan baku itu sama dengan akar dari variansi SQRT. Lalu cetak simpangan baku, lalu N. Nah, untuk pseudocode-nya ini deklarasikan variabel data itu array-nya menyimpan data 0 sampai 100 data itu dengan tipe data double. Lalu sum, rata, variansi, simpangan baku juga dengan tipe data double. Untuk variabel N dan I, tipe datanya integer. Lalu begin, mulai baca variabel N. Nah, di sini program akan meminta kita untuk menginput jumlah data yang ingin dimasukkan. Lalu deklarasikan, inisialisasikan sum dan variansi, variabel sum dan variansi ini diisi dengan 0. Untuk I sama dengan 0 sampai N dikurang 1. Mulai perulangan. Ini read data I, ini program akan meminta kita masukkan data I.
data pertama, lalu sum diisi dengan sum ditambah data yang kita masukkan. Lalu masuk i++, di sini i-nya bertambah, lalu masukkan data i lagi, data kedua, seperti itu. Lalu sum diisi dengan sum, data tambah data kedua yang dimasukkan. Nah, jika dia sudah tidak memenuhi maka N4, lalu akan dihitung rata-ratanya dengan sum dibagi N. Lalu masuk ke perulangan for untuk menghitung variansi. Untuk i sama dengan 0 sampai N dikurang 1, mulai perulangan, maka variansi diisi dengan variansi ditambah data i dikurang rata-rata dikali data i kurang rata-rata. Lalu masuk i++, i-nya bertambah, lalu menghitung variansi lagi, kemudian i++, begitu seterusnya. Jika perulangan ini sudah tidak terpenuhi, maka dia akan N4, lalu menghitung variansi, yaitu dengan variansi dibagi dengan N dikurang 1. Selanjutnya menghitung simpangan baku, yaitu dengan akar dari variansi. Lalu cetak simpangan baku, lalu N. Nah, untuk programnya, ini kita masukkan file headernya, include useTrend, yang memungkinkan kita untuk penggunaan kode seperti cin, cout, dan ndl. Jadi header ini untuk memanggil kode tersebut. Kemudian using namespace std, agar tidak perlu lagi menuliskan std di dalam program untuk setiap bagian depan kode seperti cin, cout, ndl, dan kode-kode lainnya. Jadi cukup menuliskannya sekali saja. Lalu domain sebagai fungsi utamanya, batasi kurung pramuka dan tutup sebagai begin dan end. Sini kita deklarasikan variabelnya tadi dengan tipe data double, yaitu data 100, dia menyimpan 100 data, ini indeksnya 100. Kemudian double untuk variabel ini kita untuk variabel sum, rata, variansi, dan simpangan baku. Kita singkat saja simb. Nah, lalu tipe data integer untuk variabel n dan i. Selanjutnya cout, masukkan jumlah data. Masuk perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, plus dia akan melakukan meminta pengguna untuk memasukkan data ke i, cin data i, lalu sebelumnya di sini deklarasikan terlebih dahulu sum sama dengan 0, lalu variansi sama dengan 0. Nah, kemudian hitung sum sama dengan sum ditambah data yang dimasukkan. Selanjutnya jika sudah terpenuhi, dia akan keluar dari perulangan ini. Kemudian dia mencari rata-rata, itu sama dengan sum dibagi n. Selanjutnya untuk menghitung variansinya, i sama dengan 0,
I kurang dari N, dia akan menghitung variansi sama dengan variansi ditambah data I dikurang rata-rata, ini dikali untuk kuadratnya dikali data I dikurang rata-rata. Selanjutnya, jika sudah tidak terpenuhi, maka variansinya itu sama dengan variansi dibagi N dikurang 1. Lalu menghitung simpangan baku. Simpangan baku itu sama dengan SQRT variansi. Nah, karena kita menggunakan SQRT di sini, SQRT ini dari file header simat, jadi kita nambahin file headernya include simat atau matha juga bisa. Nah, ini simat. Lalu di sini kita cetak ke layar variansi simpangan baku. Simpangan baku sampel adalah baca variabel simpangan baku, lalu enter. Seperti ini. Selanjutnya kitaran. Misal kita masukkan datanya tadi 3, jumlah datanya, lalu data pertama itu masukkan jumlah data ini sin n, lalu di sini cout terbalik nih. Di sini masukkan data, masukkan data. Enter. Datanya jumlah datanya 3. Ini sih enter. Di sini NDL. Sin n variabel n datanya 3, masukkan data yang pertama 2, lalu 3, lalu 7. Nah, simpangan bakunya itu
2,64575. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian